Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun, saya dari kelas 12 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktek bahasa Indonesia, yaitu membaca cerpen. Cerpen yang saya akan bacakan yaitu berjudul Bali Kui karya Putu Wijaya. Bali Kui, cerpen karya Putu Wijaya. Di hadapan sekitar 300 mahasiswa di Hunter College, New York, Wayan harus bercerita tentang Bali. Claudia Orenstein, pengajar teater Asia di perguruan tinggi negeri itu, meminta Wayan tampil sekitar 1 jam. Boleh ngapain aja, menari, menyanyi, menjelaskan sesuatu, membaca cerpen, ya apa aja lah, asal Bali, kata Claudia. Wayan jadi ngeper. Pertama, bahasa Inggrisnya berantakan. Membaca ya bolehlah, tapi berbicara di depan orang-orang yang berbahasa Inggris, ia bisa mati kutu. Di samping itu, apa yang mesti diceritakannya tentang Bali? Dalam daftar buku, wajib para mahasiswa tercantum buku yang sudah komplit, menjelaskan Bali. Di antaranya, buku Kaja Kelot yang ditulis oleh Dr. 1 Matt Banden dan Dr. Fries de Boer. Beberapa malam, Wayan nyap-nyap. Ia mencoba membongkar-bongkar slide yang di bawahnya. Ia bisa mengisi waktu 1/4 jam. Kemudian, mungkin ia akan memutar video pertunjukan Sendra Tari Ramayana, Kecak, Dance atau Legong Keraton. Selanjutnya, ia dapat menunjukkan beberapa gerakan tari Bali. Sisanya menjawab pertanyaan kalau ada. Tapi begitu berdiri di podium, melihat ratusan pasang mata menatapnya, ia jadi kelenger. Tidak hanya mata Amerika, juga ada mata Hong Kong, Jepang, Thailand, Filipina, bahkan terselip 1-2 mata orang Indonesia. Rencana wayang buyar, semuanya berantakan. Saya minta maaf karena bahasa Inggris saya bahasa hancur lebur. Tetapi barangkali karena itu saya terpilih berbicara di depan Anda semua. Karena paling tidak saya bisa menjadi tontonan konyol, kata Wayan membuka kelas. Para mahasiswa langsung tertawa berderai. Wayan terkejut. Ia tambah kecut hati. Karena pengakuan jujurnya ditertawakan. Waduh, saya jadi grogi. Maaf, mungkin saya harus permisi ke belakang dulu, kata Wayan sambil menoleh kepada Claudia yang ikut duduk di deretan mahasiswa. Menembakkan kamera untuk dokumentasi. Para mahasiswa tertawa lebih keras. Wayan jadi bingung, akhirnya ia nekat. Tapi kalau saya ke belakang, saya takut Anda ikut semua. Jadi lebih baik saya tahan saja. Mudah-mudahan saja tidak kebablasan di sini, di depan Anda. Para mahasiswa semakin seru ketawa. Maaf, saya tidak melucu. Beberapa mahasiswa bertepuk tangan gembira. Loh, sungguh, sebagai orang Bali, saya tidak pintar berbicara, apalagi dalam bahasa Inggris. Terus terang, sebenarnya tak ada yang perlu saya bicarakan kepada Anda. Anda sudah tahu semuanya. Coba, apa yang Anda tidak ketahui? Tidak ada. Justru yang saya ketahui banyak sekali. Misalnya, loh, kenapa Anda semua harus mendengarkan cerita orang yang tidak tahu seperti saya? Sebetulnya, saya yang lebih pantas mendengarkan cerita Anda. Orang Bali yang harus banyak belajar dari orang Amerika. Lihat saja, dari kepala sampai kaki, saya sudah mencoba menjadi orang Amerika. Saya memakai celana jeans buatan Amerika. Sweater saya ini juga saya beli di loakan di sini. Dan tadi saya baru makan Burger King. Apalagi saya sekarang mencoba bicara dalam bahasa Inggris yang membuat saya sudah stres selama 1 minggu. Tapi saya kok jadi tambah Bali kui rasanya. Lucu kan? Wayan tertawa, menyangka apa yang dia katakan lucu. Tapi tak ada mahasiswa yang ikut tertawa.
Wayan jadi berkeringat. Ya, terus terang, saya sudah habis-habisan mencoba menjadi orang Amerika. Tetapi saya sudah 2 bulan di sini, makan, berpakaian, berbicara, dan hidup seperti orang New York. Tetapi tetap saja, tidak ada yang bisa berhasil jadi orang Amerika. Ternyata, sekali saya lahir sebagai orang Bali, saya sudah dikutuk untuk menjadi orang Bali. Apapun yang saya coba lakukan, berbohong atau menipu sekalipun, tetap saja masih bernapas, berjalan, berpikir, bekerja, tidur, pacaran, bahkan berak sekalipun, saya tetap berak orang Bali. Para mahasiswa tertawa, Wayan kembali heran. Jadi bukan pakaian, bukan makanan, bukan juga pikiran yang membuat saya menjadi orang Bali, tapi takdir. Dan saya tidak bisa memilih takdir. Saya dipilih. Saya pernah mencoba mengusut apa saja takdir saya itu, yang menjadikan saya berbeda dengan Anda semua, orang Amerika. Termasuk juga Anda yang berasal dari belahan dunia yang lain. Tapi saya tidak berhasil menemukan jawabannya. Saya hanya punya contoh. Waktu saya mendarat pertama kali ke Amerika, bahkan datang pertama kali ke New York. Sini selama 1 minggu, bahkan sampai 1 bulan, saya sulit membedakan kalian satu sama lain. Nampaknya kalian orang Amerika semuanya sama. Padahal rambut, tinggi, potongan badan, kelakuan, pakaian, nama, serta usia dan watak kan lain-lain. Tapi sebaliknya, saya juga terjadi pada turis Amerika yang datang ke Bali. Selama 1 minggu atau 1 bulan, semua orang Bali buat mereka sama, Wayan semuanya. Jadi kalau begitu, pertanyaannya adalah, apa yang sama pada semua orang Bali? Beberapa orang mahasiswa bergerak, siap menulis di atas catatannya. Maaf, jangan ditulis, jangan percaya pada saya, pada tahu saya bohong atau menipu kalian, kata Wayan. Para mahasiswa tertawa cekakaan. Wayan kembali berkeringat. Orang bilang, orang Bali itu Balikui, lanjut Wayan. Artinya lugu, polos begitu. Dalam bahasa Inggrisnya, apa ya? Apa ya, Claudia? Claudia mengucapkan satu kata, tapi Wayan tak mendengarnya. Namun para mahasiswa mencatat. Banyak orang mencoba belajar kesenian Bali, tari Bali, gamelan Bali, dan sebagainya. Dengan meniru pakaian, langkah, gerak, dan agemnya. Kata Wayan menyambung. Tetapi, meskipun secara matematika sudah persis, benar begitu, selalu saja hasilnya kaku. Belajar gamelan dan tari Jawa juga sama saja begitu. Tidak pernah pas, kadang berlebih-lebihan, kadang kala kurang. Masalahnya, saya kira karena mereka mencoba mendekati dari pembentuknya. Ya, tidak akan pernah klop. Karena itu, mempelajari Bali, mengajarkan Bali, sebaliknya juga mempelajari Amerika dan mengajarkan Amerika yang selama ini dimulai dari bentuknya saja harus dihentikan. Takdirnya yang harus dipegang, baru kalau itu dipahami, tanpa belajar pun Anda semua bisa menjadi penari Bali dan tahu banyak hal tentang Bali. Claudia memberi isyarat pada Wayan dengan menunjukkan jam tangannya. Tanda waktu sudah berlalu. Para mahasiswa berdiri dan siap-siap untuk pergi. Wayan kontan berkeringat. Loh, saya belum sempat lagi mulai. Kok waktunya keburu habis? Ya sudah, maaf saja. Sekian dulu, kata Wayan menyesal. Sambil memandang Claudia, seperti orang kalah perang, para mahasiswa bertepuk tangan. Jakarta,
17 Mei 2002. Baiklah, itulah tadi cerpen karya Putu Wijaya yang berjudul Balikui. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.